Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang ulun hormati Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, para alim ulama yang berhadir di sini, guru kita semua, ibu kita Hajah Masuna Hanafi, kemudian para panitia yang sudah bersusah payah bisa mengagendakan acara kita pada sore kali ini. Insyaallah saya akan berbicara seputar secara umum dahulu. Yang pertama, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini, majelis ilmu ini, kemudian kita menuntut ilmu falak ini, kemudian Allah berikan pemahaman, maka sebenarnya kata para ulama, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang sedikit, ya. Sebab yang bisa menguasai atau bisa memahami ilmu falak itu hanya segelintir orang saja, tidak semuanya. Maka Rasulullah SAW itu beliau pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mengatakan al-ulama warasatul nabi. Ulama pewaris nabi, tapi warasatul anbiya, jamak daripada nabi-nabi. Ada ulama yang wajahnya tampan rupawan, berarti ulama ini mewarisi Nabi Yusuf alaihi salam. Ada ulama yang suka berpuasa, berarti ulama ini mewarisi Nabi Daud. Ada ulama yang paham bisa menakwil mimpi. Semisal kita mimpi gigi kita rontok atau gigi kita sakit gigi atau rontok dan lain sebagainya, cabut gigi. Nah, maka datang kita minta takwilkan kepada ulama. Ulama itu akan menakwilkan bahwa sebentar lagi akan ada orang yang kamu cintai meninggal dunia. Ulama itu adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini mewarisi daripada ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ada orang yang pintar ilmu falak. Di Kalimantan Selatan ada yang namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Martapura ada Syekh Salman Jalil Al-Banjari. Di Banjarmasin ada Tuan Guru Kiai Haji Hanapi Gobet, ya. Orang tua daripada Ibu Masuna. Itu luar biasa beliau. Beliau itu nilainya ketika di Mekah, nilainya mumtaz. Semua mata pelajaran nilainya mumtaz 10, ya. Nah, itu luar biasa. Kemudian diwarisi oleh anak beliau, Ibu Hajah Hasunah Hanafi. Jadi Ibu Masunah ini barangkali merupakan satu-satunya dosen palak perempuan di Indonesia. Luar biasa. Ya, dulu ya. Sejak 1975 beliau mengajar ilmu falak. Belum ada kalkulator, masih pakai logaritma, beliau mengajar seperti itu. Dan itu lebih rumit. Kalau kita sekarang enak ada kalkulator, apalagi ada aplikasi. Beliau selok blok sin kostan itu sudah di luar kepala gitu ya. Nah, itu zaman 1970-an, itu yang ngajar-ngajar di kampus, itu rata-rata kiai-kiai yang ngajar. Yang perempuan se-Indonesia barangkali belum ada. Belum ada. Sekarang sudah ada bermunculan. Nah, beliau ini yang sesepuhnya, ya. Kemudian ada di Pamangkih Kiai Mahfuz Amin. Kalau di Jawa ada yang namanya Kiai Asy'ari Bawean. Di Sumatera Barat ada yang namanya Kiai Hasan. Kemudian ada lagi Syekh Yasin Al-Fadani. Di daerah Makassar ada juga. Terus, nah jadi kita ini
ulama-ulama yang diberikan pemahaman tentang ilmu falak, berarti ulama ini mewarisi keilmuan Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya, mewarisi keilmuan Nabi Idris alaihi salam. Dalam catatan kitab disebutkan anna wadi' ilmil falak huwa Nabiullah Idris alaihi salam, bahwa penemu ilmu falak yang pertama kali itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Di antara referensinya ada disebutkan dalam kitab Khulasatul Wafiyah. Ini ada yang saya pegang ini, kitab Khulasatul Wafiyah. Kitab ini kata Syekh Yasin Al-Padani merupakan kitab falak terbaik. Syekh Yasin itu telah membaca ratusan kitab, baik yang klasik yang ditulis oleh ulama Timur Tengah ataupun ditulis oleh ulama Barat, ilmuwan Yunani, ilmuwan selain Yunani itu. Nah, itu juga dibaca oleh Syekh Yasin. Ilmuwan Romawi dibaca oleh Syekh Yasin karya-karyanya. Maka kata Syekh Yasin di situ disebutkan penemu ilmu falak itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Kalau kita diberikan kemampuan dan kemahiran di bidang itu artinya kita mewarisi daripada keilmuan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian ada yang mengatakan dalam kitab Saba'iqud Dhahab fi Ma'rifati Qaba'ilil Arab, ditulis oleh As-Suwaidi, beliau mengatakan penemu ilmu falak bukan Nabi Idris. Nabi Idris itu generasi ketujuh. Generasi pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Nabi Syit. Nabi Syit punya anak Nabi Unush. Kalau tulisannya itu mohon maaf ya, alif hamzah nun waw shin. Bacanya apa itu kalau kita? Anush gitu ya, Anush. Nah, tapi itu bahasa Arab, nggak ada harokatnya, jadi bebas mau dibaca Unush, mau dibaca Anush. Tapi kalau menurut kaidah imla dibacanya pakai fathah seperti itu. Unush ini adalah seorang nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dia adalah cucu daripada Nabi Adam, Unush bin Syit bin Adam. Kemudian dalam mukaddimah kitab falaknya Syekh Yasin menyebutkan waqila penemu ilmu falak ini adalah Nabi Adam itu sendiri. Karena disebutkan dalam Al-Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu segala nama-nama. Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Nah, disitulah disebut bahwa penemu ilmu falak itu adalah Nabi Adam itu sendiri. Nah, yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, kemudian yang masyhur itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Itu penemu ilmu falak. Orang Yunani itu mengatakan mereka menyebutnya sebagai Hermes. Orang mitologi Romawi menyebutnya sebagai Merkuri. Kalau di Mesir disebut dengan nama Dewa Tut, ya. Hurufnya itu ada dua versi. Yang pertama pakai ta, waw ta, tut. Ada juga pakai huruf to, waw, to, tut, pakai huruf ta, ya. Jadi ada tut seperti itu. Nah, kemudian itu ilmu falak berkembang dari masa ke masa, melintasi ruang dan waktu sampai ke Indonesia. Di Indonesia, kapan kita menggunakan ilmu falak itu? Ilmu falak itu kaitannya dengan kalender, matahari, bulan. Situs sejarah menyebutkan Indonesia mengenal kalender Hijriah itu sejak awal-awal Islam, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di Sumatera Barat itu ada satu makam. Makamnya itu namanya Syekh Ruknuddin Al-Mutawaffa sanah Arba'in Hijriyah. Tahun 40 Hijriyah beliau meninggal. Tahun 40 Hijriyah itu masa kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggal pada usia 120 tahun. 120 tahun, meninggal pada tahun 40 Hijriah. Artinya Syekh Ruknuddin yang bermakam di daerah Sumatera Barat itu, ya, bukan Sumatera Barat, Barus, ya, di Barus, Sumatera Utara, ya, daerah dekat Medan. Itu lebih tua usianya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu ada makamnya 40 Hijriah. Kemudian baru diberlakukan menjadi kalender, disebut kalender Jawa Islam oleh Sultan Agung. Di Banjar sendiri pada saat itu belum ada kita mengenal istilah kalender Masehi. Januari, Februari, Maret belum ada. Dalam catatan manakib atau kisah-kisah, Syekh Arsyad Al-Banjari itu Datuk Kelampayan lahir pada tahun berapa? 13 Sopar tahun 1122 Hijriah. Masehinya tidak ditulis. Mungkin Belanda belum masuk ke daerah Banjar pada saat itu, mungkin ya. Nah, itu tahun 1122 Hijriah itu berarti sudah ada masuk penanggalan Hijriah. Ditulis oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri Dato Sapat dalam kitabnya Syajaratul Arsyadiyah. Nah, mulai Syekh Arsyad ini nulis kitab falak ada 3. Yang pertama, Mas'alatul Qiblah fil Batawi, problematika arah kiblat di Batavia. Nah, bukunya disimpan di Leiden, Belanda. Usianya sekarang persis 250 tahun. Beliau pada saat pulang dari Mekah mampir di Batavia, membetulkan sejumlah arah kiblat masjid. Ada masjid Kampung Sawah, masjid Pokojan, dan masjid Luar Batang Bulah. Nah, 3 masjid yang masyhur. Ada beberapa masjid yang beliau betulkan arah kiblatnya. Waktu itu beliau itu didebat oleh Mufti Banten, namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Jawi. Debat. Setelah beliau sampaikan baru diterima ya, debat. Nah, perdebatan antara Syekh Arsyad dengan Mufti Banten itu, dan akhirnya diterima hujah-hujah Datuk Kelampayan, kemudian diluruskan kiblatnya, itu menjadi sebuah buku berjudul Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Pada saat itu dalam kisahnya, Datuk Kelampayan itu dipanggil oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, namanya Petrus Albertus van der Vaart, Gubernur Jenderal. Kemudian di hadapan di sebelah kanan Datuk Kelampayan para alim ulama, di hadapan Sidin ada Gubernur Jenderal, di sebelah kiri ini ada seorang pendeta. Pendetanya itu kebetulan ahli falak. Pendeta orang Belanda, dia itu ahli astronomi. Namanya Johann Maurits Mohr. Pendetanya ini punya observatorium pertama di Batavia, observatorium tertua yang ada di Indonesia. Kalau sekarang adanya observatorium Bosca. Nah, sebelumnya itu adalah observatorium Mohr, Johann Maurits Mohr. Ini yang ketemu dengan Datuk Kelampayan. Karya pertama. Kemudian karya kedua Datuk Kelampayan itu diantaranya adalah Kar Dunya dan Khotul Istiwa, bahasa Melayu. Kitab palaknya Kar itu bahasa Perancis, kemudian diadopsi ke bahasa Belanda, lalu diadopsi ke bahasa Arab. Kar Dunya wa Khotul Istiwa. Dalam bahasa Arab modern disebut dengan Khoritoh. Khoritoh itu peta. Peta dunia ditulis oleh Datuk Kelampayan, diukir Datuk Kelampayan peta dunia itu. Begitu juga menjelaskan tentang lintang, bujur, khatulistiwa dan lain sebagainya. Naskahnya ini disimpan oleh salah seorang juriat beliau yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Naskahnya. Kalau yang tadi di Leiden. Kemudian yang ketiga, naskah yang Datuk Kelampayan masalah ilmu falak berjudul Risalah Ilmu Falak. Naskahnya ada disimpan di dalam pagar di Martapura. Waktu itu ulun bertemu dengan Abu Daudi, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Irsyad Zain, Abu Daudi. Nah, Sidin itu tahun 2011 ulun bertemu Sidin. Ya, 2011. Ulun meminta naskah kitab falak Datuk Kelampayan. Kemudian beliau julung ke ulun fotokopinya, itu berkaitan tentang perhitungan matahari, gerhana matahari. Nah, itu terkait karya-karya Datuk kita Kelampayan. Kemudian tadi sudah dibahas oleh
Ibu tentang hisab ruqyat yang ada di Indonesia. Ada apa tadi itu? Ijtima' qoblal ghurub, kemudian ada lagi yang namanya ijtima' qoblal fajar, ada lagi yang namanya ijtima' qoblal zawal. Nah, dalam hisab ruqyat ya pada intinya semuanya sama. Nah, Datuk Kalampayan itu dalam kitab Sabilal Muhtadin terkait problem awal bulan Qamariyah, beliau tidak menerima. Yang beliau terima kemungkinan masuknya awal bulan itu ada 4 hal. Bisa dibuka di file yang satunya, apa ya judulnya? Filenya itu Pemikiran Hisab Ruqyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. File PowerPoint yang lainnya itu ada 4. Beliau tidak menerima hisab. Karena pada zaman dahulu hisab itu tidak ada yang akurat, paling akurat tidak ada. Kategori hisab pada saat itu adalah hisab takribi. Jadi hisab itu secara umum dibagi 2. Yang pertama hisab urfi, yang kedua hisab hakiki. Hisab urfi itu jumlahnya statis. Muharram 30 hari. Sopar 29, Muharram, Sopar, Rabiul Awal 30 hari, 29, 30, 29, sampai nanti Zulhijjah seperti itu. Dan itu tidak berubah. Hisab urfi ini tidak bisa dijadikan pedoman sebagai penentu awal bulan Qamariyah. Yang bisa dijadikan pedoman itu adalah hisab hakiki. Filenya ketemu enggak? Enggak ketemu ya. Filenya judulnya Pemikiran Hisab Ruqyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada 3. Nah, hisab hakiki yang ada di dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Salman Jalil dalam kitabnya Mukhtasar al-Awqat fi Ilmil Miqat, itu adalah hisab urfi. Kemudian arah kiblatnya itu bisa dikategorikan hakiki, tahkiki atau tadkiki, kontemporer. Hisab ada 2, urfi dan hakiki. Hakiki dibagi menjadi 3. Hakiki takribi. Hakiki takribi ini diantara kitabnya adalah kitab Sulamun Nayyiren yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi, yang arah kiblat masjidnya itu pernah diluruskan oleh Syekh Arsyad. Nah, ketua panitia takmirnya itu, ketua masjidnya adalah Syekh Mansur Al-Batawi. Kitab Sulamun Nayyiren. Kitab Sulamun Nayyiren ini dipelajari di Kalimantan Selatan, diantaranya di Pamangkih. Nah, di Pamangkih itu menggunakan kitab Sulamun Nayyiren. Penulis Sulamun Nayyiren ini adalah kakek daripada Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kakeknya Ustadz Yusuf Mansur itu Syekh Mansur Al-Batawi. Ulun pernah bertemu dengan cucu beliau namanya Kiai Fatahillah Ahmadi. Nah, Ibu Masunah kebetulan juga pernah bertemu dengan cucu beliau yang perempuan seperti itu di Jakarta. Yang kedua, hisab hakiki bitahqiq. Itu adalah itu kategorinya lebih tinggi lagi akurasinya. Akurasinya lebih tinggi lagi, di situ mempertimbangkan yang namanya tinggi hilal mar'i. Nah, itu diantaranya kitab Khulasatul Wafiyah. Khulasatul Wafiyah ditulis oleh Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Kemudian yang ketiga, hisab hakiki bitadqiq atau kontemporer. Hisab hakiki bitadqiq ini asalnya. Kemudian wakil presiden kita Kiai Ma'ruf Amin itu ikut berkomentar. Kata beliau, ini terlalu panjang. Hisab hakiki bitadqiq, kita ubah saja menjadi hisab kontemporer. Nah, itu istilah hisab kontemporer itu dicetuskan oleh wakil presiden kita Kiai Ma'ruf Amin. Ini disampaikan oleh Kiai Muhyiddin Khazin almarhum. Nah, itu yang dipelajari di kampus-kampus seperti halnya epimeris. Nah, itu menggunakan hisab kontemporer seperti itu. Oke. Ini ketemu tadi file Datuk Kalampayan tidak ketemu ya. Ya enggak apa-apa. Nah, lanjut. Oke, silahkan dilanjut filenya.
Hisab urfi dan hakiki, lanjut lagi, ini nanti bisa dibaca, filenya bisa di-share ke peserta. Sikap ulama terhadap hisab. Ulama bagaimana menyikapi hisab? Datuk Kelampayan tidak menerima hisab. Beliau mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau orang yang belajar di Mesir, itu utamanya rujukannya adalah Imam Romli. Kalau orang belajar di Mesir, rujukan utamanya Imam Romli. Kalau orang yang belajar di Mekah, itu rujukan utamanya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dijadikan patokan itu ada dua. Yang pertama ruqyah, yang kedua istiqmal. Kalau tidak berhasil melihat hilal, tidak berhasil ruqyah, berarti istiqmal. Tidak usah pakai hisab. Kemudian Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengutip pendapat Imam Romli, boleh menggunakan hisab, tapi bagi ahli hisab saja. Nah, jadi ada ketentuannya, ada ketentuan. Untuk masyarakat umum cuma ada dua, ruqyatul hilal. Kalau tidak berhasil, istiqmal untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat yang khusus, yang khususan itu untuk yang ahli falak bisa menghisab, itu bisa dia mengamalkan hisabnya. Kata Imam Ibnu Hajar yang dikutip oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, wa yajuzu ala kulli hasib ayya'mala bihisabih. Boleh bagi setiap ahli hisab untuk mengamalkan hisabnya. Wa yajuzu. Kata Imam As-Subki, Imam Subki ini dalam mazhab Syafi'i juga. Bukan wa yajuzu. Wajibu ala kulli hasib ayya'mala bihisabih. Wajib bagi setiap ahli hisab mengamalkan hisabnya. Berarti kalau semisal orang ini dia bisa menghisab, kemudian dia mengutip pendapat Imam Subki, maka wajib baginya berpuasa. Nah, itu makanya ada di sebagian tempat wilayah kita di Kalimantan Selatan ataupun di wilayah Indonesia, dia ini menghisab. Kemudian menurut hisabnya sudah masuk hilal, sudah bisa terlihat. Maka karena dia berpegang kepada Imam As-Subki, wa yajibu ala kulli hasib ayya'mala bihisabih, maka dia berpuasa dan berhari raya sendiri. Catatannya berhari raya sendiri, tidak ngajak-ngajak orang lain. Catatannya seperti itu. Bagi hasib atau bagi orang yang membenarkan si hasib tersebut. Semisal Mas Muhammad Rashid, Ustadz Rashid ini ketua Lajnah Falakiyah PWNU Kalimantan Selatan. Dia ahli hisab. Sampai 100 tahun ke depan dia sudah tahu. Ahli hisab. Dia sudah berpendapat ini mestinya sudah masuk hari raya atau puasa. Ternyata pemerintah menetapkan berbeda dengan prediksi Ustadz Rashid. Kalau Ustadz Rashid ini berpegang kepada Imam As-Subki, maka dia berpuasa dan berhari raya sendiri, diam-diam. Atau orang yang meyakini kebenaran Ustadz Rashid, maka ikutan seperti itu diperbolehkan. Bagi orang yang meyakini si hasib diperbolehkan. Nah, kalau semisal menurut saya besok ini hari raya atau sudah lebaran menurut hisab, tapi saya berpegang kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka tidak wajib bagi saya untuk mengamalkan hisab tersebut, meskipun sudah bisa menghisab. Nah, Datuk Kelampayan, meskipun sidin sudah bisa menghisab, sidin kada hendak memutuskan apabila puasa, apabila hari raya. Karena hak isbat itu berada di tangan ulil amri. Ulil amrinya siapa? Hakim. Hakim itu hakim dalam bahasa Arab itu adalah pemerintah. Hakim dalam bahasa Indonesia itu yang memutuskan perkara itu qadhi dalam bahasa Arab. Nah, maka kalau semisal Datuk Kelampayan, sidin bisa menghisab. Bisa menghisab. Tapi sidin kada mau umumakan isuk hari raya ada bawaan. Ruqyah dahulu, kalau ada yang melihat atau ada pemerintah minta pendapat raja, sultan minta pendapat lawan sidin, baru ujar sidin seperti ini. Ditetapkan qadhi, maka itu yang diikuti oleh Datuk Kelampayan.
almarhum Kiai Haji Salman Jalil, beliau kayak gitu juga. Saya dengar seperti itu, beliau bisa menghisap. Tapi ketika hisap beliau, mestinya besok seperti ini. Berbeda semisal dengan pemerintah, maka beliau ikut pemerintah. Kenapa? Karena mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang-orang yang belajar di Mekah, kata Syekh Arsyad, itu berpegang kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau orang yang di Mesir, itu berpegang kepada Imam Romli. Nah, jadi saya sendiri menurut prediksi itu jatuhnya pada hari Senin, sebagaimana yang disampaikan Ibu Masunah tadi, tanggal berapa? 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei hari Senin itu jatuh 1 Syawal menurut hisab. Tapi tiba-tiba pemerintah memutuskan hari Selasa, maka saya akan ikut hari Selasa ya. Karena mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ahli hisab itu tidak ada wewenang untuk memutuskan kapan puasa hari raya. Yang berwenang itu siapa? Hakim pemerintah yang berwenang. Makanya ulama-ulama ikuti saja pemerintah. Kalau kita hendak berbeda dengan pemerintah, silahkan, tapi diam-diam. Disebutkan dalam kitab Sabilal Muhtadin ya, kalau hendak berbeda dengan pemerintah, kita diam-diam. Jangan bebawaan. Nah, itu kaidahnya. Di kitab-kitab fikih silahkan bagi yang mau berbeda dengan pemerintah atau bagi orang yang mempercayai si ahli hisab itu, dia boleh mengamalkan hisabnya tapi tidak secara umum ya, diam-diam seperti itu. Nah, itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Kemudian Datuk Kalampayan itu ya, beliau berpendapat ruqyah itu berdasarkan matla. Kalau Indonesia, kalau di Banjar melihat hilal, itu sudah pasti di Mekah melihat. Kalau di Banjar melihat hilal, di Mekah sudah pasti melihat. Karena Banjar itu terletak di sebelah timur, Mekah di sebelah baratnya. Di sebelah timur melihat, pasti di sebelah barat melihat. Tapi kalau di sebelah barat melihat, belum tentu di sebelah timur melihat, kecuali yang satu matla. Maka wajar kalau semisal kemarin puasa kita berbeda dengan Mekah. Di Indonesia hari Ahad, di Mekah hari Sabtu, wajar. Kalau kita lihat hisabnya, di Mekah itu tinggi bulan sudah tinggi, di Indonesia masih rendah, masih belum di bawah kriteria. Kalau di barat melihat hilal, di timur belum tentu melihat. Kalau di timur melihat, di barat sudah tentu melihat. Nah, ini berdasarkan matla. Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kata beliau wajar kalau kita itu berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, itu berbeda puasanya wajar. Semisal Banjar dengan Jakarta itu berbeda matla. Suara saya masih terdengar? Masih ya. Banjar dengan Jakarta itu berbeda matla. Matlanya berbeda. Tapi sekarang di Indonesia, karena kita satu negara, itu menganut konsep wilayatul hukmi. Kalau konsep mazhab Syafi'i itu tidak dikenal wilayatul hukmi. Yang dikenal adalah konsep matla. Matla itu jarak satu matla itu di dalam kitab Sabilal itu disebutkan sekitar 8 derajat. 8 derajat atau sekitar jarak 24 parsah. Berapa itu 24 parsah? 16 parsah sama dengan masa Fathul Qasar. Masa Fathul Qasar 16 parsah. 24 parsah itu kurang lebih sekitar 133 km saja. Kalau di timur di satu tempat kita ini melihat hilal, maka boleh yang berada di timur kita itu menjadi satu matla kalau jaraknya itu kurang lebih 133 km. Kalau ke barat itu jelas satu matla.
Tapi kalau yang di timurnya itu berlaku hanya sekitar 133 km. Semisal saya puasa di Jakarta sudah 30 hari. Puasa di Jakarta 30 hari. Semisal nih zaman kerajaan sebelum ada Indonesia. Puasa di Jakarta 30 hari. Datang ke Banjar, di Banjar masih 29 hari. Kemudian besoknya maka dia boleh berpuasa, ya, berpuasa. Kalau semisal berpindah tempat, ya, ternyata di Jakarta orang puasa 29 hari. Kalau dia datang ke Banjar atau beda harinya, orang itu puasa 28 hari saja, maka kemudian besoknya di daerah itu Idul Fitri, maka kita tetap Idul Fitri meskipun kita baru puasa 28 hari. Masyarakat atau pemerintah setempat mengumumkan Idul Fitri, kita ikut Idul Fitri juga. Padahal kita baru puasa 28 hari. Minimal 29, maka satu harinya itu dikodok nanti setelah Idul Fitri, seperti itu. Oke, lanjut. Sikap ulama lanjut. Nah, imkanu ruqyah di Indonesia yang sekarang imkanu ruqyahnya adalah 3 derajat minimal, kemudian elongasinya 6,4 derajat. Sebenarnya imkan ruqyah itu artinya ada apa? Imkan, kemungkinan bisa terlihatnya hilal. Kemungkinan. Batas kemungkinannya adalah 3 derajat. Berarti kalau ada orang yang melihat hilal 2 derajat, bisa jadi yang dilihat adalah betulan hilal. Kenapa? Karena bahasanya itu adalah imkan, bukan kepastian. Dalam sejarahnya Indonesia pertama kali, belum ada Indonesia, Hindia Belanda, Nusantara, pertama kali menggunakan kriteria imkan ruqyah 8 derajat. Ini pada di zaman Syekh Ahmad Rajab. Syekh Ahmad Rajab ini mufti Batavia, ya. Itu 8 derajat. Kemudian tiba-tiba imkan ruqyah ini kan kemungkinan, ya. Ada yang melihat hilal 7 derajat. Lalu yang 7 derajat ini dinasah. Kalau diibaratkan nasih mansuh, yang 8 derajat ini mansuh dinasah dengan yang 7 derajat karena ada orang melihat 7 derajat. Di kemudian hari yang 7 derajat ternyata ada yang melihat hilal 5 derajat. Kesaksian 5 derajat ini diterima, maka imkan ruqyah direvisi lagi. Asalnya 8 menjadi 7, dikurangin lagi menjadi 5 derajat. Yang 5 derajat yang 5 derajat kemudian ada lagi kriteria baru pada saat itu. 8, kemudian 7, kemudian 5. Setelah 5, tiba-tiba naik lagi menjadi 6 derajat. Naik, ya, 5 naik lagi menjadi 6 derajat. Setelah 6 derajat, baru kemudian ada kriteria baru, 3 derajat. Setelah 3 derajat, ada kriteria baru lagi, 2 derajat. 8, 7, 5, 6. 5 ke 6 naik. Dari 6 turun ke 3 derajat. Dari 3 derajat turun lagi menjadi 2 derajat. Setelah 2 derajat naik lagi ke 3 derajat. Imkan ruqyah adalah kemungkinan bisa terlihatnya hilal, bukan suatu kepastian. Maka kalau ada semisal imkan ruqyah 3 derajat atau yang 5 derajat, orang melihat hilal 4 derajat,
yang melihatnya, saksinya dengan jumlah mutawatir, maka yang 5 derajat ini harus direvisi. Begitu juga dengan kriteria 3 derajat yang ini. Semisal ada orang yang melihat hilal 2,5 derajat melihat dengan jumlah yang mutawatir, maka yang 3 derajat ini direvisi kembali. Nah, itu pengertian daripada imkanur ruqyah, kemungkinan. Imkanur ruqyah oleh para ulama itu dijadikan bukan suatu kepastian hukum. Imkanur ruqyah itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yura bi'usrin. Yura bi'usrin itu manakala hilal jauh di bawah kriteria. Kriterianya 3 derajat, hilal di bawah 2 derajat. Yura bi'usrin. Mohon maaf. Kriteria hilal imkanur ruqyah 3 derajat. Tinggi hilal 2,5 derajat. Maka kalau ada yang melihat hilal, ini bukan berarti mustahil bisa dilihat, tapi masuk kategori yura bi'usrin, bisa dilihat tapi dengan sulit. 2,5 derajat sampai 3, yura bi'usrin. Kemudian 2 derajat ke bawah, 2 derajat ke bawah itu disebut dengan istihalatul ruqyah. Mustahil bisa dilihat hilal kalau itu 2 derajat ke bawah. Kalau 3 derajat ke atas, itu kategorinya yura biyusrin, bisa dilihat dengan mudah. Maka kita sekarang tinggi hilalnya sudah lebih dari 3 derajat, sampai 5, bahkan ada yang 6 derajat, itu kategorinya yura biyusrin, bisa dilihat hilal dengan mudah. Nah, ini imkanur ruqyah itu sebenarnya seperti itu. Bukan tiba-tiba langsung ketika ada yang melihat hilal langsung ditolak kesaksiannya, bukan seperti itu. Tapi klasifikasi imkanur ruqyah. Nah, ini referensinya ada di kitab Khulasatul Wafiyah. Khulasatul Wafiyah ini ditulis oleh Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Beliau orang Jawa, orang Salatiga, berangkat ke Mekah mau belajar ilmu falak. Ternyata tidak ketemu ahli falak di Mekah. Akhirnya beliau sendiri yang mengajar falak di Mekah. Kemudian beliau mengajar falak di Mesir. Syekh Yasin Al-Fadani ini banyak mengutip kitab ini. Maka kata Syekh Yasin, kitab falak terbaik adalah kitab Khulasatul Wafiyah. Beliau meninggal tahun 1990. 8 bulan setelah dikuburkan, itu terjadi banjir rob. Pihak keluarga khawatir kalau nanti kuburannya ini umpat larut. Akhirnya dibongkar. Setelah dibongkar, jasad beliau masih utuh. Jasad beliau masih utuh. Kiai Zubair Umar Al-Jailani meninggal tahun 1990. Ada 4 ulama besar falak yang meninggal tahun 1990. Yang pertama, Kiai Zubair Umar Al-Jailani dari Jawa. Yang kedua, dari Sumatera Barat Padang, Syekh Yasin Al-Fadani 1990. Kemudian dari Banjar 2 orang, almarhum Kiai Haji Hanafi Gobet 1990 boleh? 1990 Kiai Haji Hanafi Gobet. Kemudian dari Martapura Kiai Haji Salman Jalil. Ini 4 ulama besar falak yang meninggal tahun 1990 di umur yang sama, 75 tahun pula. Nah, di umur yang sama, 75 tahun meninggalnya, 75 tahun di tahun 1990, seperti itu. Nah, itu tentang imkanur ruqyah. Kemudian selanjutnya, lanjut. Oke, ini bacaannya bisa dibaca. Lalu lanjut. Oke, perubahannya lanjut. Ini sudah tadi diceritakan. Lanjut lagi. Oke, kriteria imkanur ruqyah baru mabim ya. Minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Lanjut. Nah, kapan 1 Syawal? Data hilal di Indonesia itu berkisar
4 derajat 47,77 detik. Itu di Merauke. Di Sabang tinggi hilal 5 derajat 47 menit 68 detik. Jadi dari Sabang sampai Merauke, yang paling besar tinggi hilalnya adalah Sabang. Jadi kalau ada satu negara, di mana negara itu yang paling besar tinggi hilalnya, yang paling besar tinggi hilalnya adalah daerah yang paling barat. Yang paling kecil itu adalah daerah yang paling timur. Merauke itu 4 derajat. Yang paling besar adalah 5 derajat. Itu di daerah Sabang, di daerah barat Indonesia. Oke. Nah, ini berdasarkan imkan ruqyah tadi, itu jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 prediksinya. Selanjutnya, oke, itu peta tinggi hilal yang ada di Indonesia. Garis 5 ya, garis merah itu tingginya 5 derajat. Yang 4 derajat itu ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di Papua Nugini itu ya. Di atas Australia itu ada tanda merah ya. Nah itu. Selanjutnya, oh enggak kelihatan. Ini data-data hilal di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Data elongasi dan seterusnya. Selanjutnya, nah, data hilal di Roptop Aston Banua. Jadi kalau yang mau ruqyatul hilal di Aston, ini data hilalnya ya. Data hilalnya. Jadi min 3 derajat, kemudian 113,39. Nah, jadi pada intinya elongasinya di sini masih di bawah kriteria, yang masih di bawah kriteria untuk daerah Banjarmasin ya, masih di bawah kriteria elongasi. Tapi kalau tinggi hilal itu sudah di atas kriteria. Pada intinya dari sekian banyak kriteria-kriteria yang ada, yang paling menentukan itu adalah tinggi hilal. Jadi kriterianya itu ada yang berdasarkan lama hilal di atas ufuk. Ada kriteria yang berdasarkan ketebalan cahaya hilal atau nurul hilal, projection illumination bulan. Ada juga yang berdasarkan tinggi. Nah, yang paling kuat kalau dipilih satu saja, parameternya itu yang paling tinggi adalah tinggi hilal. Selanjutnya, oke, arahnya itu kalau dilihat dari atas zenit ya, posisi matahari enggak kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, posisi bulan berada di sebelah kanan matahari. Posisi bulan berada di sebelah kanan matahari. Sebesar berapa derajat itu ada di situ tuh. Nanti filenya bisa di-share. Selanjutnya, nah, sikap ulama ketika para saksi melihat hilal di bawah kriteria imkan ruqyah. Perhatikan, ini yang penting. Indonesia sekarang banyak berada di bawah kriteria. Yang masuk kriteria itu di daerah Sumatera. Sumatera itu di daerah barat Indonesia. Itu ada sebagian yang melihat hilal yang masuk kriteria. Bagaimana cara menyikapinya kalau di bawah kriteria? Yang pertama, menurut Imam Subeki, kesaksian tersebut tidak bisa diterima karena hisab qot'i sementara ruqyah zonni. Kata Mbah Maimun Zubair sebaliknya, hisab itu zonni, ruqyah itu qot'i. Mbah Maimun berbeda. Jadi beliau pernah berpesan, meskipun kita sudah bisa melihat hilal, jangan tinggalkan ruqyah. Sebab imkan ruqyah itu kan itu merupakan kriteria hisab. Kriteria hisab itu tidak akan bisa berkembang tanpa adanya ruqyah. Nah, seperti itu. Menurut kaul yang muktamad, ini kaul yang muktamad, termasuk Syekh Arsyad Al-Banjari mengikuti ini, kesaksian tersebut dapat diterima karena pendapat para ahli hisab tidak bisa dibuat pegangan. Nah, jadi mereka menurut jumhur, menurut kaul muktamad, yang qot'i, yang pasti itu adalah ruqyah, sementara hisab adalah zonni. Maka kalau kita sekarang kriterianya dulu pernah 8, kemudian menjadi 7, kesaksian yang 7 derajat ini diterima. Kenapa? Karena para ulama kita mengikuti pendapat kaul yang muktamad. Yang 7 berubah menjadi kriterianya menjadi 5 derajat imkan ruqyah. Kenapa? Karena mengikuti kaul yang muktamad.
Kalau di bawah kriteria imkanul ruqyah, kemudian ada yang melihat hilal. Asyhadu anni ra'aitu hilal. Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Asyhadu anni ra'aitul hilal disaksikan kepada hakim dan qadi memutuskan kesaksiannya, besok diputuskan lebaran atau puasa, diterima. Kenapa? Karena pada para hakim zaman dahulu itu berpendapat mengikuti qaul yang mu'tamad. Karena qaul mu'tamad inilah imkan ruqyah berubah-ubah. Kalau kita mengikuti pendapat Imam As-Subki, kalau di bawah kriteria imkan ruqyah, maka kesaksian ditolak. Kalau seperti itu, maka selamanya kita akan mengikuti imkan ruqyah 8 derajat. Mulai zaman dulu 8 derajat, 8 derajat. Kenapa? Ada yang melihat hilal, kesaksiannya ditolak. Kalau terjadi perbedaan antara hasil hisab dengan ruqyah, maka yang dimenangkan pal amalu alaihi. Alaihi kembali ke hisab. Maka yang diamalkan adalah hisab. Maka barang siapa yang melihat hilal, yang bersaksi, ruddat syahadatuhu, akan ditolak kesaksiannya. Nah, ini menurut pendapat Imam Subki. Nah, kalau kita mengambil pendapat beliau, maka senantiasa Indonesia itu 8 derajat dari dulu. Tapi karena Indonesia itu kuat mazhab Syafi'inya, wabil khusus di zaman Said Utsman, zaman Syekh Arsyad Al-Banjari kuat mazhab Syafi'inya, mengambil pendapat yang muktamad. Meskipun di bawah kriteria imkan ruqyah, kalau ada yang melihat dan itu jumlahnya mutawatir, maka imkan ruqyah itu direvisi. Buktinya 7 menjadi 8, 8 menjadi 7, 7 menjadi 5, 5 kemudian naik lagi menjadi 6, 6 turun menjadi 3, 3 turun menjadi 2, 2 turun menjadi naik lagi menjadi 3, seperti sekarang 3. Imkan ruqyah 3 derajat. Nanti, nah ibu pernah ikut imkan ruqyah 2 derajat itu? 1998 ya. Nah, 1998 itu ditetapkan imkan ruqyah Indonesia, Mabims ya, kesepakatan Menteri Agama Indonesia, Brunei, apalagi Singapura, Malaysia 2 derajat. Sekarang kita sudah 3 derajat. Nah, itu artinya imkan ruqyah itu sesuai dengan maknanya, kemungkinan, bukan suatu kepastian ya. Bukan qati' ruqyah, tapi imkan ruqyah. Nah, jadi kalau saya sendiri ada potensi imkan ruqyah Kementerian Agama ini nanti direvisi lagi ya. Sekarang zaman semakin canggih, bisa jadi nanti direvisi-revisi. Seperti halnya di kitab ini disebutkan sejarah revisi imkan ruqyah. Di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Syekh Mansur Al-Batawi itu disebutkan sejarah revisi imkan ruqyah. Said Utsman bin Yahya itu juga ada tentang sejarah revisi imkan ruqyah. Jadi imkan ruqyah itu bukan suatu kepastian. Maka kalau semisal nanti kriterianya kok ada yang melihat 2 derajat, ada yang melihat 2 derajat, kesaksiannya diterima, maka yang 3 bisa jadi direvisi. Nah, kapan revisinya? Sesuai kesepakatan ya, sesuai kesepakatan. Nah, lanjut lagi. Ya, kriteria awal bulan Qamariyah di berbagai belahan dunia secara umum, negara-negara Eropa itu mengikuti Mekah. Kriteria mereka, kapan Mekah Idul Fitri, kapan Mekah puasa, mereka mengikuti. Wajar mereka berkiblat kepada Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu berada di sebelah timur, di sebelah timur Eropa. Kalau di timur melihat hilal, maka di barat itu sudah pasti melihat. Tapi kita tidak bisa mengikuti Mekah, dan kita tidak boleh mengikuti Mekah kalau menurut versi Syekh Arsyad Al-Banjari, karena beda matlak jauh seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi. Habis ya? Habis. Nah, kalau habis buka file yang terakhir. File yang Syekh Arsyad Al-Banjari ada tidak? Pemikiran kiblat Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada filenya? Nah, oke.
Pemikiran Arah Kiblat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi yang mau bukunya, yang mau buku ini beliau tulis dalam bahasa Arab, sudah berusia 250 tahun, disimpan di Leiden, Belanda. Saya membawa hanya sedikit ya, ada sekitar 14 atau 19 atau di belakang. Itu terbatas. Nanti bisa menghubungin panitia ya kalau berminat. Itu saya ketik ulang di tahqiq seperti itu. Itu perdebatan beliau dengan Mufti Banten. Ya, di situ debat masalah nahwu, masalah filsafat, masalah hadis, masalah Al-Qur'an, kemudian berbagai masalah, wabil khusus masalah falak dan fikih seperti itu. Selanjutnya, oke, lanjut. Nah, perhatikan Syekh Arsyad itu, beliau karena berhubung ahli falak, beliau tidak menerima kalau semisal kiblat itu melenceng jauh, beliau tidak terima. Kalau ada kemelencengan arah kiblat dan melencengnya itu besar, maka kata beliau, kalau kita sholat ke sana, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada orang alim membiarkan kiblat yang melenceng itu dia berdosa. Dalam bukunya Syekh Arsyad itu disebut membiarkan kemungkaran, kata beliau. Disebut sebagai kemungkaran. Kalau jelas-jelas itu melenceng. Di Jakarta itu melenceng kurang lebih sekitar 25 derajat yang kiblatnya beliau ubah. Nah, 25 derajat itu berarti kurang lebih kemelencengannya itu sekitar 2.600 km. Kurang lebih 2.600 sampai 2.700 km melenceng daripada Ka'bah. Boleh kita melenceng, kata Syekh Arsyad, kalau semisal 1 sampai 2 derajat. 1 sampai 2 derajat melenceng itu dimaafkan. Itu masuk kategori Ainul Ka'bah. Nah, jadi jihatul Ka'bah ini menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, jihatul Ka'bah. Imam Syafi'i, jauh ataupun dekat Ainul Ka'bah, harus tepat kepada bangunan seperti itu. Nah, jadi Syekh Arsyad itu beliau dikategorikan ahli falak, diantaranya mempunyai karya di bidang ilmu falak. Kemudian kitab Sabilal Muhtadin, kalau kita kumpulkan, ya, saya mengumpulkan di Sabilal Muhtadin itu mulai halaman muqaddimah sampai bab terakhir itu dikumpulkan, itu konten-konten falakiyahnya saya temukan banyak itu. Yang sudah saya tulis itu masalah kiblatnya. Yang masalah kiblatnya saya tulis, ada makalahnya ya. Makalahnya itu saya share sudah di panitia ya, makalah tentang Syekh Arsyad. Itu tentang arah kiblatnya. Waktu sholatnya sudah saya tulis juga. Pemikiran waktu sholat, awal bulan, gerhananya masih tulis tangan ya, masih tulis tangan seperti itu, belum ditulis di laptop. Oke, kemudian beliau pernah mengukur arah kiblat dan juga pernah kasus terjadi, beliau itu dapat kiriman cincin dari Banjar. Waktu itu beliau di Mekah, dapat kiriman cincin. Lalu beliau berpendapat, berarti putri aku, anak beliau itu namanya Syarifah, itu sudah dewasa. Akhirnya beliau nikahkan dengan sahabat beliau, Syekh Abdul Wahab Bugis. Pernikahannya sah atau tidak? Tanpa sepengetahuan anak. Sah ya, dengan alasan wali mujibir. Orang tua berhak menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan si anak perempuannya itu. Kemudian ternyata anak Syekh Arsyad yang perempuan ya, ini waktu itu Syekh Arsyad begitu datang ke Banjar, itu ngasih kabar kepada putrinya, putriku, ini suami kamu, Syekh Abdul Wahab Bugis. Kata si anak, aku sudah menikah tanpa sepengetahuan ayahnya. Syekh Arsyad menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan si anak menikah tanpa sepengetahuan Syekh Arsyad. Pernikahannya sah atau tidak? Sah juga ya. Sah, karena dulu belum ada WhatsApp ya. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada HP, tidak bisa nelpon. Perjalanan dari Banjar ke Mekah itu jauh. Maka dinikahkan dengan wali hakim ya. Nikah dengan wali hakim sah. Yang di Mekah itu sah juga. Akhirnya
anaknya Syekh Arsyad itu Syarifah itu punya 2 suami. Dua-duanya sah gitu ya. Suami yang di Mekah yang dinikahkan oleh Syekh Arsyad, suami yang di Banjar yang dinikahkan oleh wali hakim, oleh raja, sultan. Maka kemudian bagaimana solusinya? Perempuan tidak boleh punya 2 suami gitu ya. Akhirnya dicari solusinya, siapa yang lebih dahulu akad? Yang lebih dahulu akad siapa? Nah, ini ada satu ilmu ya. Ilmu kalau dalam sekarang itu tentang zona waktu, time zone. Setelah diukur, dicari-cari, dihitung selisih bujur Makkah dengan bujur Banjar berapa. Banjar ini di daerah timur atau di daerah baratnya Mekah, ternyata selisih beberapa saat saja. Lebih dahulu akad yang di Mekah. Akhirnya, padahal yang di Banjar ini sudah beranakan, ya, sudah beranakan. Pernikahannya itu dipasah, dipisah seperti itu, dipasah, dan si Syarifah, anaknya si Arsyad, itu suaminya yang sah adalah yang dinikahkan oleh Syekh Arsyad, Syekh Abdul Wahab Bugis seperti itu. Tapi anak-anak beliau, anak yang dari yang pertama tadi itu jadi juga menjadi orang alim ya, menjadi orang alim. Silahkan baca buku manakibnya seperti itu ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Bisa diselesaikan dengan ilmu falak. Maka sangat penting sekali belajar ilmu falak. Begitu juga Syekh Yasin Al-Fadani, semisal orang dalam satu waktu ada yang meninggal dunia. Di Banjar meninggal waktu azan zuhur. Di Jawa juga meninggal waktu azan zuhur. Siapa yang menjadi ahli waris? Nah, itu juga ditentukan dengan ilmu falak. Lihat lintang bujurnya lebih besar mana ya, mana yang lebih barat, mana yang lebih timur, seperti itu. Nah, itu diselesaikan dengan ilmu falak. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini manuskrip Datuk Kelampayan ya, manuskrip Datuk Kelampayan yang berusia 250 tahun. Tapi ini bukan tulisan tangan Datuk, ini salinan. Tulisan tangannya wallahu alam disimpan di mana ya, ini salinannya. Selanjutnya. Oke. Kalau kita baca muqaddimahnya itu luar biasa ya. Itu masalah kiblat. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'batal musyarrafata qiblatal muslimin wa ja'ala kalau kada jelas bacanya ya. Nah, itu tak ada dibaca. Itu terkait tentang kiblah. Jadi nun seberataan. Nah, sama dengan di muqaddimah Sabilal itu menunjukkan beliau itu ahli bahasa, ahli syair juga. Lanjut. Poin penting dari risalah Kiblat Syekh Arsyad belum ulun masukkan di sana. Poin pentingnya adalah beliau mengatakan arah kiblat yang melenceng itu tidak boleh kita mengikutinya kalau kita paham ilmu falak. Bagi seorang mujtahid, mujtahid itu kan orang yang hafal Al-Quran. Kategorinya banyak ya. Hafal Quran, asbabun nuzul, asbabul wurud, hafal hadis, nasih mansukh, memahami usul fikih, qawaidul fikih. Banyak persyaratan menjadi mujtahid. Ada mujtahid yang paling mudah. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu, untuk menjadi mujtahid yang paling mudah itu adalah mujtahid fil qiblah. Kalau kita bisa ngukur kiblat, maka kita disebut dengan mujtahid. Bisa menentukan kiblat itu disebut dengan mujtahid fil qiblah, meskipun dia jahil dalam persoalan syariah. Nah, ini kata Imam Ibnu Qudamah. Nah, maka bagi orang yang bisa menentukan arah kiblat, ini semisal ada masjid, dia tidak boleh ikut-ikutan masjid itu. Dia harus ngukur dulu. Atau dia percaya kalau ini benar. Kalau dia ragu-ragu, dia tidak boleh ngikutin itu. Nah, ini pendapat Syekh Arsyad Al-Banjari. Tidak boleh seorang mujtahid yang pintar ilmu falak ikut-ikutan masalah kiblat. Makanya Syekh Arsyad itu dalam manakib itu kan beliau bisa membuka jubah gitu ya. Buka jubah, kelihatan Baitullah. Itu secara mungkin orang yang bakaromat itu kada kau diikuti. Kita buka guguran hulu ketiak ya. Nah, lain Ka'bah yang terlihat. Nah, tapi memang ada yang diberikan karamah-karamah seperti itu. Di antaranya Hatim Al-Assam.
Kemudian disebutkan dalam kitab Jami' Karamatil Auliya yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ada sejumlah ulama yang bisa melihat Ka'bah dari jarak jauh. Syekh Ahmad Idris di Maroko. Kemudian juga di Jawa itu ada namanya Mbah Bolong atau Syekh Son Haji, itu murid daripada Sunan Ampel. Itu bisa melihat Baitullah dari jarak jauh. Guru saya di Semarang itu tidak percaya. Masa Mbah Bolong atau Syekh Son Haji murid Sunan Ampel itu bisa melihat Baitullah dari jarak jauh? Ragu dia, ragu. Ini kan karomah ya, dalam bahasa tasawuf karomah, ragu. Kemudian waktu itu beliau berkunjung ke Jawa Timur, nginap di sebuah hotel, tidur, mimpi. Dalam mimpi itu ketemu dengan Mbah Bolong atau Syekh Son Haji, murid daripada Sunan Ampel. Dalam mimpi itu bilang, Syekh Son Haji, kamu gak percaya kalau saya bisa melihat Baitullah dari jarak jauh? Nih, tak pinjemin teropong. Jadi waktu itu teropongnya itu dipinjemin oleh guru saya, ke guru saya itu, kemudian meneropong, langsung melihat Baitullah. Dari teropong tersebut melihat Baitullah. Posisi di Jawa melihat Baitullah. Maka dalam takwil mimpi yang ditulis oleh Ibnu Sirin, takwil mimpi, kalau kita melihat Baitullah atau berkunjung ke Masjidil Haram, insya Allah kita akan berangkat ke Baitullah seperti itu. Tidak lama setelah beliau mimpi melihat Baitullah di dalam teropong itu, beliau tiba-tiba mendapat panggilan menjadi petugas haji. Nah ternyata betul ya. Jadi itu tafsir Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin itu bisa menakwilkan mimpi setelah ketemu Nabi Yusuf dalam mimpi. Wa 'allamnahu min ta'wilil ahadits. Jadi kata Nabi Yusuf kepada Ibnu Sirin, buka mulutmu. Buka mulut, setelah itu meludah Nabi Yusuf ke Ibnu Sirin. Dia telan. Kemudian disuruh untuk menakwilkan mimpi-mimpi. Makanya ada tafsir mimpi Ibnu Sirin seperti itu. Nah, ilmunya dari Nabi Yusuf. Nah, kemudian poin yang penting yang selanjutnya adalah arah kiblat yang melenceng dan jelas-jelas melenceng itu wajib untuk dirubah kiblatnya. Meskipun arah kiblatnya itu ditentukan oleh seorang wali. Ini agak keras nih. Wali menentukan kiblat. Jadi kata wali, kiblatnya ke sana. Kemudian ternyata menurut perhitungan sangat melenceng jauh 20-an derajat semisal. Maka kata Syekh Arsyad Al-Banjari itu boleh dirubah kiblatnya. Bahkan sahabat sendiri, ada sahabat ketika Nabi meninggal, sahabat berpencar. Ada yang di Basrah, ada yang di Kufah, ada yang di Damaskus, ada yang di Mesir, di mana-mana. Arah kiblat yang ditetapkan sahabat, kalau ternyata melenceng daripada ilmu falak, ya, perhitungan ilmu falak, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh dirubah kiblatnya. Nah, Syekh Arsyad ini seringkali dalam Sabilal Muhtadin itu mengutip Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata guru beliau, siapa guru beliau itu? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Ya, yang beliau itu mengatakan ulama-ulama Mekah itu cenderung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama-ulama Mesir cenderung kepada Imam Romli, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini bisa diperhatikan mengapa kiblat beliau itu sangat getol membetulkan arah kiblat, karena sangat jauh melencengnya. Itu ada Kalimantan, Jawa di bawah. Kiblatnya itu Serong ke utara, barat Serong ke utara, barat laut. Kalau kita ke barat saja, itu jatuhnya nanti ke Afrika. Ke Afrika, bukan ke Mekah kiblatnya. Sangat jauh melenceng kata beliau. Makanya beliau tidak mau taklid, tidak mau ikut. Makanya ketika di Batavia, beliau membetulkan arah kiblat. Ya, seperti itu. Lagi. Nah, ini peta kiblat ya, peta kiblat yang ditulis tangan oleh Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya ini cucunya Syekh Abdurrahman Al-Misri. Abdurrahman Al-Misri itu sahabat Syekh Arsyad Al-Banjari. Abdurrahman Al-Misri, Abdul Samad Palembang, dan Abdul Wahab Bugis. Ini disebut dengan 4 serangkai seperti itu, sahabatnya Syekh Arsyad. Lanjut.
lagi. Nah, ini foto Gubernur Jenderal yang waktu itu mengundang Syekh Arsyad Petrus Albertus van der Vara, ya, tahun 1772 bertemu dengan Syekh Arsyad. Kemudian Sidin inilah yang menghadiahi Datuk Kalampayan 2 buting hadiahnya. Yang pertama ranjang kayu jati, yang kedua cermin tebal, ada di dalam pagar Martapura lah, ada. Nah, jadi ada sampai sekarang masih awet ranjangnya. Nah, itu ada Sidin ini yang memberi lah. Nah, lanjut. Ini beberapa masjid yang berubah. Yang pertama Masjid Kampung Sawah, itu yang dibetulkan oleh Syekh Arsyad. Masjid An-Nawir Pekojan Jakarta, Masjid Luar Batang. Kemudian Masjid Agung Yogyakarta, ini yang mengubahnya Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu yang meluruskan kiblatnya karena jauh melenceng juga seperti itu. Selanjutnya, nah ini di sebelah kiri kita itu ada anggota dewan orang Banjar, kebetulan waktu itu lawan ulun ya, Pak Suwardi Sarlan, itu sembahyang di masjid yang dibetulkan arah kiblatnya oleh Datuk Kalampayan. Nah, itu mihrabnya itu antara saf dengan sajadahnya belain kayak itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini di masjid bisa dilihat pelataran masjidnya itu miring. Ini Masjid Pekojan, juga dibetulkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari kiblatnya. Pernah berkunjung. Yang di bawah itu Masjid Luar Batang. Nah, Masjid Luar Batang. Yang sebelah kanan itu di Pekojan. Lanjut. Ini masjid di Yogyakarta, dibetulkan kiblatnya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bersorban di atas yang ada bola dunia. Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu seperguruan dengan Syekh Yasin Al-Padani ya, ketika belajar ilmu falak. Dan sanadnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertemu dengan Kiai Haji Hanafi Gobet ya. Jadi kalau kita baca itu ketemu sama-sama belajar di Mekah dengan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Nah, Syekh Yasin belajar dengan Syekh Khalifah, Kiai Haji Hanafi Gobet belajar dengan Syekh Khalifah. Yang di bawah Kiai Patahillah Ahmadi, ini ahli falak Jakarta, almarhum beliau, ini sepupunya Ustadz Yusuf Mansur ya. Nah, di dalam rumah beliau itu di belakangnya itu ada perpustakaan Syekh Mansur Al-Batawi. Di dalam perpustakaan itu ada kitab falak Syekh Arsyad Al-Banjari, judulnya Risalatul Qiblah. Jadi dari mana ulun tahunnya? Itu membaca dalam buku Mizanul I'tidal. Syekh Mansur Al-Batawi mengutip kitab mengutip Risalatul Qiblat Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, koleksinya itu ditumpuk di perpustakaan belakang itu. Waktu itu hendak mengikihi ulun kada nyaman. Itu pertama kali bertamu, tiba-tiba hendak mengikihi rumah orang kada nyaman. Tapi alhamdulillah itu tahun 2016. Tahun 2021, 5 tahun kemudian tetamu Risalatul Qiblatnya yang disimpan di Belanda ya, disimpan di Belanda di tamu dan ulun ketik ulang seperti itu. Lanjut. Kayak ini sejarahnya, lanjut lagi. Kayak lanjut nih. Kayak lain lagi. Nah, habis sudah nih. Nah, habis. Oke, habis. Oke. Habis ya. Oke, sudah habis. Barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan. Intisari terakhir, Syekh Arsyad Al-Banjari cuma mengenal 4 metode. Yang pertama, ruqyatul hilal, tidak bisa ruqyah istiqmal. Tidak bisa istiqmal, bisa kita dengan ikhbar. Besok puasa dapat kabar, bisa. Atau bisa dengan ijtihad. Ijtihadnya seperti apa? Dalam Sabilal disebutkan ada orang yang tertahan. Orang yang tertahan ini dalam penjara, dia bisa mengetahui puasa dan hari raya melalui meriam. Begitu ada dentuman meriam, itu pertanda awal masuk bulan Komariah. Nah, di Jawa masih ada namanya dukderan. Ya, dukderan itu balon diisi dengan helium, dipecahkan sama seperti meriam.
suaranya. Nah, itu kalau mendengar suara itu masuk kategori ijtihad. Yang terakhir bisa dengan hisab, tapi hisab ini bagi orang yang ahli hisab saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur Hidayatullah yang telah memaparkan materi yang sangat baik, yang berjudul, yang bertemakan pemikiran arah kiblat Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita lanjut, demi mengefisiensikan waktu, maka kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dan ulun batasi hanya 2 pertanyaan saja karena keterbatasan waktu yang sama kita miliki. 1 pertanyaan untuk Ibu Masunah dan 1 pertanyaan untuk Ustadz Hidayatullah. Bagi audiens yang ingin bertanya dan yang ditujukan kepada Ibu Masunah, silakan angkat tangannya. Oke. 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya ingin bertanya kepada Mas Sunah. Tadi saya mempersingkat pertanyaan saja karena ada waktu kita cukup terbatas. Tadi kan Bu, di penjelasan Ibu tadi ada 2 kriteria. Yang pertama wujudul hilal, artinya itu terlihat, artinya pasti itu Bu ya. Artinya hitung-hitungan itu bisa dihitung ratusan tahun bahkan ribuan gitu. Yang kedua tadi mabim ya, 1 dan 2 gitu. Dan itu menggunakan kriteria imkan ruyah atau dalam bahasa kitanya memungkinkan lah. Pendapat Ibu pribadi, kita mengenyampingkan hadis Bu, dan kita mengenyampingkan pendapat imam-imam juga. Nah, pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu antara kriteria imkan ru'yah dan wujudul hilal tadi, itu lebih masuk akal mana Bu? Antara 2 itu lebih logis mana kalau kita memandang keperhitungan Bu yang lebih pasti? Mungkin itu saja yang dipertanyakan. Salah hilap mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung terlebih dahulu, maka kita lanjut. Yang ingin bertanya kepada yang ditujukan kepada Ustadz Nur Hidayat, silahkan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Muhammad Hidayatullah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kandangan, program studi Hukum Keluarga Islam. Baik, terkait pertanyaan saya yaitu terkait Indonesia ataupun Menteri Agama atau disingkat tadi Mabins yang dikatakan Bapak itu memenuhi syaratnya, kriteria memenuhi syarat, yaitu kriteria baru ya menurut Mabins tadi, dari 3 derajat, ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, dari sebelumnya 2 derajat elongasi 3 derajat ya. Nah, dan dilansir saya membaca terkait informasi yang disampaikan oleh Kemenak.co.id. Di sana ada terkait revisi ataupun kritikan terhadap kriteria kepenuhan syarat dari 2 dan 3 derajat tadi elongasinya. Nah, yang saya tanyakan, tadi Bapak juga
mengatakan bahwa dari hasil ataupun penelitian dari Imkan Rukyat dari Kementerian Agama akan bisa juga direvisi ya. Jadi misalkan akan datang itu direvisi, apakah penentuan awal bulan puasa pada tahun ini tadi itu dapat di hal yang lumrahkan kah atau secara umum, atau bisa disebut juga mungkin dapat diterima saja puasanya, karena kita kan awal bulan puasa pada 3 April Mungkin itu saja pertanyaan saya terkait Mabims, terkait kritikan dan masukan kepemenuhan syarat dari Mabims tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya. Maka langsung saja ulun persilahkan dan serahkan kepada dua narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Waktu dan tepat, persilahkan. Baik, nanti bisa Pak Nur Hidayat menyempurnakan. Ini minta pendapat Ibu ya gitu ya. Tapi sudah dijelaskan ya, yang wujudul hilal seperti itu. Dia tidak menghiraukan akan hadis itu ya, gitu ya. Kalau dihisap, hisapnya matahari dahulu tenggelam, kemudian bulan walaupun berapa derajatnya, dia orang yang wujudul hilal menggunakan itu. Kemudian yang Imkanur Ru'yah ya, dia menggunakan hadis ini ya. Apabila gubiah ya maka fakdurulah, maka disempurnakanlah. Nah, kalau Mabim pertama yang tahun 98 itu 2 derajat. Kemudian yang dijelaskan oleh Bapak tadi ada kriteria, ada perbaikan, ada revisi dan sebagainya ya, sehingga akhirnya yang terakhir Mabim kedua adalah 3 derajat. Nah, kalau Malaysia, Singapura dan Brunei itu udah lama menggunakan yang 3 derajat itu. Tapi Indonesia baru tahun 2022 ini menggunakan itu, dengan pertimbangan karena tidak semuanya nunut kepada pemerintah seperti itu. Tapi kalau Malaysia dan itu apa kata pemerintah, tidak ada dari ormas-ormas dan sebagainya, itu tidak ada. Maka itu dari tahun 2012 sudah menggunakan yang kriteria 3 derajat itu ya. Nah, itulah Indonesia. Ya. Jadi kalau minta pendapat Ibu ya, Ibu begini, seperti yang Ramadan tadi ya. Jadi Ibu melihat dari hisab mar'inya. Apa hisab mar'i? Ya, hisab mar'i. Nah, kalau mar'inya masih di bawah 2 derajat ya, berarti itu bulan belum bisa dilihat. Tapi kalau mar'inya sudah 2 derajat di atas, itu ada kemungkinan ya, imkan ru'yah, ada kemungkinan bulan bisa dilihat. Maka di dalam contohnya Ramadan tadi, karena tinggi bulan mar'inya itu adalah 1 derajat ya, 1 derajat, kemudian 37 23 derajat, maka itu bulan belum bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau hakikinya sudah tinggi, sudah 2 derajatan. Maka Ibu dalam hal ini melihat melihat tinggi bulan mar'i seperti itu. Nah, mungkin itulah jawaban Ibu sementara ya.
Siapa tahu tahun-tahun depan berubah tuh nggak tahu ya, karena kita manusia ya. Karena tidak ada kepastian seperti itu. Tapi untuk Ramadan yang tahun tadi seperti itulah Ibu berprinsip. Karena repot semua saudara-saudara Ibu yang di Jakarta, yang di mana, bagaimana Abah dulu, katanya begitu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah Ibu jawab seperti itu, ya kita melihat mar'i, ya, hisab mar'inya. Nah, kalau gitu katanya, kata saudara-saudara Ibu, kalau gitu aku tenang sudah untuk hari Minggu puasanya kemarin itu. Nah, seperti itulah rahasia di keluarga Ibu. Terima kasih. Mengomentari Indonesia, kata Ibu tadi banyak orang pintar, Bu ya. Banyak yang pintar. Ya, banyak yang pintar. Jadi tidak mengikuti ketetapan pemerintah seperti itu, ada yang berbeda. Memang kita ini seringkali diajarkan latihan kepemimpinan, latihan leader. Yang namanya pemimpin itu biasanya susah diatur. Tapi jarang kita mengadakan pelatihan fellowship, ya, bagaimana menjadi ibaratnya bawahan yang baik seperti itu. Maka dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan memang kalau hendak mau berbeda silahkan, tapi jangan diumumkan, sembunyi-sembunyi. Nah, itu dalam kitab-kitab fikih dibahas seperti itu, ya. Atau semisal dalam Sabilal itu dia mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, besok puasa, besok hari raya. Maka mimpi yang seperti ini tidak boleh kita jadikan pegangan. Ya, ada di Sabilal itu. Jadi tidak boleh kita orang yang banyak mengikuti pendapat yang seperti itu. Jadi harus berdasarkan nas syar'i. Mana yang logis ya? Tadi ada pertanyaan antara imkanur ruqyah dengan wujudul hilal. Dalam buku judulnya Tawdihul Adillah karya Said Utsman bin Yahya, al-hisab al-mu'tamad, yakni hisab yang diperpegangi itu adalah hisab dengan kriteria imkanur ruqyah. Syekh Yusuf Qaradawi, Mustafa Ahmad Az-Zarqa itu menggunakan hisab. Hisab yang seperti apa? Hisab berdasarkan kriteria imkanur ruqyah. Syekh Rashid Ridha menggunakan hisab imkanur ruqyah. Syekh Rashid Ridha di Mesir itu punya murid orang Kalimantan. Namanya Syekh Basyuni Imran. Muhammad Basyuni Imran, mufti di Sambas, Kalimantan Barat. Beliau ini pernah bertanya kepada Syekh Rashid Ridha, "Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum?" Mengapa umat Islam itu mundur sementara umat yang lainnya bisa maju? Nah, dalam bukunya yang lain, Syekh Basyuni Imran itu beliau juga menggunakan hisab. Lagi-lagi hisab dengan kriteria imkanur ruqyah. Syekh Yasin Al-Fadani boleh menggunakan hisab dengan kriteria imkanur ruqyah. Para ulama yang mu'tamad, hisab boleh digunakan dengan imkanur ruqyah. Syekh Arsyad Al-Banjari boleh menggunakan hisab dengan kriteria imkanur ruqyah. Berarti hisab yang diperpegangi adalah hisab dengan kriteria imkanur ruqyah. Maksudnya itu tidak di atas 0 langsung besok hari raya, besok puasa. Kalau seperti itu, ya, kalau seperti itu nanti kasihan. Semisal di Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Di Merauke tinggi hilal 0,1 derajat. Artinya kan sudah positif. Artinya sudah wujud hilalnya, sudah wujudul hilal 0,1 derajat. Ini di Sabang. Di Merauke itu masih minus. Di Jawa masih minus. Jakarta masih minus. Maka kalau ini digunakan,
Itu artinya nanti orang akan berpuasa dan berhari raya sementara belum terjadi ijtima. Bisa belum terjadi ijtima, bahkan itu nilainya posisinya minus. Nah, di sini titik kelemahannya diantaranya. Wujudul hilal ini bisa dibenarkan menurut hisab astronomi. Hisab ada dua. Hisab astronomi, ada hisab syar'i. Hisab syar'i itu adalah manakala hilal itu sudah berada di batas kemungkinan bisa dilihatnya hilal. Ini syar'i. Yang astronomi, yang penting di atas 0 sudah masuk. Nah, ini hisab astronomi seperti itu. Ibadah kita itu ilmu falak, beda dengan astronomi. Kalau astronomi itu murni sains. Kalau kita ada hubungannya dengan syariah. Makanya disebutkan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ada hilal di sana. Maka kapan hilal itu bisa terlihat? Itu disebut dengan imkan ruqyah, kemungkinan terlihatnya hilal. Maka imkan ruqyah inilah yang imkan ruqyah hisab. Wujudul hilal juga hisab. Mana yang lebih akurat, yang mu'tamad, yang syar'i kata para ulama adalah hisab imkan ruqyah. Nah, ini saya bacakan teksnya. Disebutkan dalam kitab Ibnu Qasim, Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfah. Su'ila Syihab ar-Ramli, Imam Ramli ditanya min jawazil amalil hasib, terkait tentang bolehnya mengamalkan hisab bagi si penghisab bihisabih pada saat puasa. Hal mahalluhu idza qata'a biwujudihi wa ru'yatihi, apakah itu bisa dibenarkan manakala mutlak hilal itu memang bisa terlihat, mutlak terlihat artinya di atas imkan ruqyah, sangat tinggi di atas imkan ruqyah, ataukah pada saat imkan ruqyah atau pada saat wujudul hilal. Imam Ramli mengatakan boleh dalam 3 keadaan. Di atas imkan ruqyah boleh, di atas wujudul hilal boleh, menurut Imam Ramli. Pendapat Imam Ramli ini dibantah oleh Imam Syarwani. Kata Imam Syarwani, kalau hilal itu di atas tinggi, di atas imkan ruqyah, ini boleh. Atau berbetulan atau berdekatan dengan imkan ruqyah, boleh. Kalau di bawah imkan ruqyah, hanya wujudul hilal saja, kata Imam Syarwani, itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang diperpegangi oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu ngaji kitab palaknya ratusan. Beliau berpegang kepada hisab imkan ruqyah. Kalau ada hisab atau ruqyah, beliau memilih hisab. Kalau diperbolehkan hisab, hisabnya adalah hisab yang imkan ruqyah. Nah, ini menurut pendapat Imam Syarwani yang dikutip banyak para ulama seperti itu. Ada kemungkinan 2-3 derajat. Kalau nanti 3 derajat ini direvisi, itu ada kemungkinan. Namanya saja imkan, kemungkinan, tidak pasti. Kalau semisal qati'ur ru'yah, pasti bisa terlihat. Nah, ini tidak bisa lagi ya diubah-ubah, diotak-atik. Tapi kalau semisal imkan, itu ada kemungkinan untuk bisa berubah. Tahun 98 sampai tahun 2017 Ibu ya, perubahan awalnya itu 1998 sampai 2017 berapa tahun? Sekitar 19 tahun ya. Nah, sekitar 19 tahun bertahan kriteria 2 derajat. Setelah itu 3 derajat. Nanti kami meninggal, kita meninggal, bisa jadi akan berubah kriterianya seperti itu. Kriteria bisa berubah menurut kaul mu'tamad manakala hasil ruqyah itu terlihat hilal. Contoh nih kita menurut kriteria yang baru tidak masuk, tapi tiba-tiba ada yang melihat. Alat canggih ya, teleskop ada. Nah, di zaman Syekh Arsyad, gurunya Syekh Arsyad itu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi,
itu tidak memperbolehkan adanya teleskop. Teropong tidak diperbolehkan oleh gurunya Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayannya itu sudah mulai berbeda dengan gurunya, ya. Di Sabilal ada. Nah, itu karena perbedaan. Sampai sekarang, dulu awal-awal adanya teleskop, ulama berbeda pendapat, boleh atau tidak. Tapi sekarang sepakat semuanya memperbolehkan seperti itu, ya. Nah, jadi pada intinya ada 3 kategori. Kategori kriteria imkan ruqyah itu kata Said Usman, hissan secara fisik. Yang kedua secara logika, aqlan, hissan wa aqlan. Yang ketiga saya lupa ya, ada di buku Taudihul Adillah seperti itu. Nah, sangat menarik. Nah, jadi secara logika mungkin tidak bisa dilihat. Tapi kalau semisal secara fisiknya bisa dilihat, jadi kajian ilmiah itu ada 2. Ada logis sama empiris. Kalau empiris kita melihat hilal bisa terlihat, tapi imkan ruqyah mengatakan tidak mungkin. Menurut jumhur ulama, penglihatan kita terhadap hilal itu akan diterima menurut kaul yang muktamad. Kalau Syekh Arsyad itu beliau menerima meskipun di bawah imkan ruqyah. Tapi kalau menurut Imam Subki, ruddat syahadatuhu, ya, ditolak kesaksiannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin kiranya sudah cukup jelas jawaban-jawaban dari kedua narasumber. Mungkin sebelum saya menutup, maka di sini akan dibacakannya kesimpulan atau ringkasan oleh Notulen. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari paparan materi oleh narasumber pertama, yaitu seputar hisab, ruqyah, dan prediksi 1 Syawal 1443 Hijriah. Di Indonesia ada beberapa kelompok hisab dan ruqyah. Kelompok pertama yaitu ada ruqyah. Kelompok ini merupakan yang paling sahih, khususnya pada penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua ada ijma. Kelompok ini sebagai dasar penentuan masuknya tanggal baru dengan ketentuan terjadi sebelum matahari terbenam tanpa mempertimbangkan hilal. Dan yang ketiga ada hisab hakiki. Kelompok ini apabila bulan masih berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam, maka bulan itu hukumnya ada. Dan yang terakhir, ufuk mar'i. Kelompok ini sebagai dasar hukum yang digunakan sama dengan kelompok 2 dan ketiga. Selanjutnya dari narasumber yang kedua, yang berjudul Pemikiran Arah Kiblat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini kesimpulannya, sikap ulama terhadap hisab. Ibnu Qasim dalam hasyiyahnya atas Tuhfatul Muhtaj menyatakan bahwa Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli ditanya seputar kebolehan menggunakan hasil hisab dalam berpuasa. Apakah boleh digunakan manakala hilal memang terbukti, pasti dan dapat terlihat atau mutlak tanpa syarat? Maka Imam Ramli menjawab bahwa hasil perhitungan si hisab tersebut mencakup 3 keadaan, yaitu yang pertama dinyatakan hilal di atas ufuk meski tidak terlihat. Yang kedua dinyatakan hilal di atas ufuk dan pasti terlihat. Dan yang ketiga dinyatakan di atas ufuk dan kemungkinan terlihat. Kemudian sikap ulama ketika para saksi melihat hilal di bawah kriteria imkanur ruqyat. Yang pertama menurut Imam Subki, kesaksian tersebut tidak bisa diterima karena hisab qati sementara ruqyah zani. Yang kedua, qaul mu'tamad, kesaksian tersebut dapat diterima karena pendapat para ahli hisab tidak bisa dibuat pegangan.
Selanjutnya, fikih kiblat menurut Imam Syafi'i dekat atau jauh dari Ka'bah yang diwajibkan menghadap Ainul Ka'bah. Dengan yakin ketika dekat dan dengan perkiraan ketika jauh, kata Imam Ahmad, kalau dekat memang Ainul Ka'bah, tapi kalau jauh yang wajib cukup jihadnya saja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan oleh Menteri, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya mewakili kawan-kawan panitia yang bertanggung jawab dalam acara meminta ampun dan maaf apabila kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi penyerahan kenang-kenangan oleh Ustadz Syafiq SHMH kepada